Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Fitri Halimatus Saada, NIM F1C419022. Saya merupakan mahasiswi di Universitas Jambi, tepatnya di Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Biologi. Video ini saya buat untuk memenuhi laporan pembuatan herbarium mata kuliah Praktikum Sistematika Tumbuhan Tinggi. Sebelum kita masuk ke dalam pembuatan herbarium, saya akan menjelaskan sedikit tentang herbarium. Herbarium adalah spesimen yang dikeringkan atau diawetkan yang biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi. Tujuan utama dari herbarium itu, 1. Sebagai sumber referensi. Sebagai sumber referensi itu artinya sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi tanaman bagi para ahli taksonomi, ekologi, pecinta alam, atau para petugas untuk menangani tanaman langka. Kedua, sebagai lembaga dokumentasi, yaitu koleksi yang mempunyai nilai sejarah seperti tipe dan taksas baru seperti penemuan baru dan tumbuhan yang memiliki nilai ekonomi. Ketiga, sebagai pusat penyimpanan data bagi para ahli kimia, dimanfaatkan untuk mempelajari kandungan yang ada di dalam tumbuhan, dan bagi farmasi digunakan untuk mencari bahan ramuan obat-obatan. Herbarium itu terbagi menjadi dua. Pertama, herbarium basah. Herbarium basah itu pembuatannya dengan merendam spesimen di dalam alkohol saja atau FAA yang dikenal dengan formalin, acetic acid, dan alkohol. Cara ini biasanya digunakan untuk mengawetkan bunga, buah, atau tanaman yang berukuran kecil. Kedua, ada herbarium kering. Herbarium kering itu pembuatannya dengan mengeringkan spesimen terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan pada saat pembuatan herbarium. Bahan pertama yang digunakan adalah alkohol 70% dan bahan kedua adalah tumbuhan yang ingin kita awetkan. Pada herbarium basah saya menggunakan rosa sp, dan pada herbarium kering saya menggunakan Coleus Scutellaroides. Selanjutnya adalah alat. Alat pertama yaitu alat pembantu koleksi terdiri dari gunting dan kertas label. Alat kedua sebagai alat pengawetan adalah koran dan tali, serta pada herbarium basah menggunakan botol atau gelas seperti ini yang nantinya akan ditutup menggunakan plastik dan karet gelang. Lalu ada alat pengeringan yang terdiri dari kardus dan juga alat pengeleman yang terdiri dari isolatif. Kita akan masuk ke dalam proses pembuatan yang pertama, yaitu proses koleksi. Pada tahap pertama ini saya melakukan pengambilan sampel. Pengambilan sampel yang saya ambil sudah harus mewakili tumbuhan tersebut. Namun sebelum saya mengambil sampel tersebut, ada baiknya saya melakukan identifikasi pada tumbuhan. Identifikasi ini sangat berguna dalam pengklasifikasian si tumbuhan tersebut. Dan dalam pengklasifikasian ini juga harus berpedoman pada buku-buku dan jurnal atau sumber yang dapat kita percaya. Nah, setelah saya mengambil sampel yang dinamakan Coleus Scutellaroides atau disebut dengan Miana merah, saya hanya mengambil bagian daun dan batangnya saja karena ukurannya yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan saya untuk melakukan pengawetan secara keseluruhan. Lalu saya akan memotong lagi beberapa bagian agar sampel ini tidak menumpuk. Baik, cukup seperti ini. Setelah dipotong, sampel ini akan saya semprot menggunakan alkohol. Saya akan menyemprotnya secara merata. Nah, setelah semuanya terkena dengan alkohol, saya akan meletakkannya ke atas kertas koran dan menyusun daunnya sebagian menghadap ke atas dan sebagian lagi menghadap ke bawah. Seperti inilah hasilnya, lalu akan saya tutup. Saya sudah memastikan tidak ada bagian yang terlipat. Selanjutnya dari kertas koran tadi saya akan memasukkannya ke dalam lipatan kardus. Lalu saya akan mengikatnya. Nah, seperti ini hasilnya, dan ini akan saya jemur dengan menindihkan alat berat di atasnya.
sebagai langkah dari pengeringan, saya akan menjemur kardus ini di bawah sinar matahari dan akan saya tumpuk menggunakan buku-buku yang bisa membantu dalam proses pengobrasan. Selanjutnya masuk ke dalam herbarium basah. Pertama-tama saya akan membersihkan terlebih dahulu gelas ini menggunakan tisu yang bersih. Setelah itu, saya akan memotong rosa SP yang akan digunakan sebagai sampel. Saya ambil bunga, daun, dan batang. Seperti ini. Lalu saya akan masuk gelas dan saya susun agar terlihat cantik. Nah, setelah tersusun rapi seperti ini, kemudian saya akan memasukkan alkohol 70%. Saya cukup menggunakan 300 ml alkohol. Sebagai penutup, saya akan menggunakan plastik. Akan saya tutup dengan sangat rapat agar tidak menguap dan tutup menggunakan karet gelang. Baik, seperti ini hasilnya. Halo, setelah melakukan penjemuran di bawah sinar matahari, kemudian saya akan membuka herbarium kering tersebut. Setelah itu akan saya pindahkan ke dalam satu kertas putih. Lalu akan saya buat tas label. Dan saya tempel menggunakan isolasi. Hal yang sama juga dilakukan pada herbarium basah, yaitu pemberian kertas label. Kertas label ini memuat beberapa informasi seperti klasifikasi, deskripsi, dan kegunaan dari tanaman tersebut. Nah, begitulah cara pembuatan herbarium basah dan herbarium kering yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.